Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan sukacita selalu. Kembali lagi bersama saya Neneng di acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini edisi 2 April 2023. Nah, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam perbincangan kita hari ini saya akan ditemani oleh Romo Maksi untuk membahas tentang hari raya yang kita peringati hari ini, yaitu hari Minggu Palma. Selamat pagi Romo Maksi, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, hari ini kabarnya baik-baik. Puji Tuhan dan Romo. Nah, hari ini sebagai orang Katolik kita memperingati hari Minggu Palma ya Romo ya. Bagaimana sih makna dari hari Minggu Palma tersebut Romo? Baik, sebagaimana yang tadi disampaikan, hari ini kita merayakan Minggu Palma. Minggu Palma ini sebenarnya adalah Minggu Prapaskah yang ke-6. Karena itu kelanjutan dari Minggu Prapaskah yang ke-5, lalu Minggu Prapaskah yang ke-6, kita merayakan juga sekaligus dengan Minggu Palma, karena minggu berikutnya sudah merayakan Paskah. Yeah. Minggu Palma ini nama lengkapnya juga disebut sebagai Minggu Palma Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini kisah ini tertera, dikisahkan dalam semua Injil. Injil mengisahkan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka sama-sama mengisahkan kisah tentang Yesus yang memasuki Yerusalem dan disambut seperti raja. Ada kisah dalam Injil dikisahkan bagaimana orang mengenal atau mengetahui bahwa seorang raja baru itu dia punya ciri-cirinya, dia akan naik seekor keledai muda. Dan Yesus menaiki seekor keledai muda dan memasuki kota Yerusalem dan disambut dengan sukacita. Orang disebutkan membentangkan pakaiannya di jalan tempat Yesus akan lewat, lalu mengambil daun-daun yang ada di sekitar situ untuk dilambai-lambaikan. Lalu kemudian dalam tradisi gereja mengenangkan itu dengan menggunakan daun palma. Mengapa daun palma, Romo? Mengapa tidak daun yang lain? Daun palma itu sebenarnya simbol kemenangan. Simbol kemenangan di mana Yesus hadir sebagai raja dan membawa kemenangan. Sehingga di sini juga ada daun palma. Mereka menerima atau menyambut Yesus dengan melambai-lambaikan daun palma sebagai tanda atau simbol bahwa Yesus hadir sebagai seorang raja yang membawa kemenangan. Dan juga meskipun pada waktu itu umat atau bangsa Yahudi menerima Yesus dengan harapan bahwa Yesus akan menduduki posisi sebagai raja sehingga membantu masyarakat waktu itu melawan penjajahan Roma. Waktu itu ada penjajahan Roma dan mereka mengharapkan Yesus sebagai raja. Tapi kan kita tahu juga dalam Injil bahwa Yesus berulang kali menyampaikan bahwa dia raja bukan dalam konteks raja duniawi, tapi raja alam semesta. Sehingga dia masuk ke Yerusalem, disambut, disorak-soraki, dan menjadi awal dia mengalami kisah sengsara. Sehingga ini dipakai dalam kehidupan gereja. Sampai dengan saat ini, Minggu Palma adalah perayaan di mana kita mengenangkan sengsara Yesus yang memasuki kota Yerusalem sebagai raja, tetapi juga menjadi awal kisah sengsara yang akan dialami. Sehingga kita tahu bahwa ketika merayakan Minggu Palma, itu perayaan Minggu Palma itu diawali di luar gereja. Yeah. Diawali di luar gereja, perayaan dimulai supaya imam memberkati palma, membagikannya kepada umat, lalu nanti imam bersama dengan para petugas liturgi masuk dalam gereja untuk memulai peran Ekaristi dan umat bernyanyi melambaikan dengan dikala Yesus masuk kota Yerusalem dan seterusnya lagu itu sambil melambai-lambaikan daun palma. Daun palma yang dipakai sebagai lambang kemenangan. Biasanya itu dalam tradisi gereja awal, gereja perdana, ketika ada para martir, kemartiran mereka, kemenangan mereka atas godaan untuk menyangkal iman, itu ditunjukkan dengan daun palma. Para martir itu banyak disimbolkan, dilukiskan dengan gambar di mana mereka pegang daun palma sebagai simbol atau lambang kemenangan. Ya, padahal sebenarnya awalnya kalau dalam Injil itu kita bisa baca bagaimana umat waktu itu tidak hanya mengambil daun palma, tapi daun-daunan dari pohon sebagai simbol mereka melambai-lambaikan, bersorak-sorai gembira karena Yesus dianggap sebagai raja. Tapi kemudian dalam ritus gereja dipakai daun palma karena berkaitan dengan kemartiran orang-orang kudus awal dalam gereja perdana. Ada kaitannya ternyata. Sehingga itu simbol kemenangan. Makanya kita sekarang pakai dengan daun palma. Lalu dalam ritus, dalam perayaan liturgi Minggu Palma,
juga satu hal yang menjadi kekhasan dalam Minggu Palma adalah dibacakannya kisah tentang sengsara Yesus. Nah, itu apakah sama dengan kita Jumat Agung kan juga Injilnya seperti itu ya? Kisah sengsara itu apakah sama, Rom? Kisahnya boleh jadi sama, tentang sama, tetapi dimaknai secara berbeda. Kalau dalam Minggu Palma, pembacaan kisah sengsara Yesus, biasanya Minggu Palma dibacakan. Ya, kalau Jumat Agung biasanya kadang dinyanyikan. Nah, dibacakan dalam Minggu Palma itu dalam kenangan akan sengsara yang akan dialami. Sedangkan dalam Jumat Agung, kisah sengsara yang dibacakan atau dinyanyikan dalam ibadat Jumat Agung itu dalam kaitan dengan kebangkitan yang akan dialami. Jadi dalam Minggu Palma dimaknai sebagai awal dia mengalami sengsara, lalu dalam Jumat Agung dimaknai dalam kaitan dengan awal dia mengalami kebangkitan. Kisahnya sama. Kita semua tahu dan kisahnya panjang, biasanya dibacakan bukan cuma oleh satu orang, biasanya 3 orang, kadang-kadang 4 orang. Untuk dibacakan biar umat tahu kisah tentang ini, karena ini merenungkan kisah sengsara yang Yesus alami. Makanya minggu itu juga disebut Minggu Palma sengsara Tuhan Yesus. Lalu dalam perayaan Minggu Palma ini juga menjadi awal memasuki Pekan Suci, karena setelah itu akan melewati Tri Hari Suci yang lalu berpuncak pada Paskah, dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Ya. Jadi ini makna atau apa yang bisa kita renungkan dari Minggu Palma sebagai tanda awal bagaimana kita memasuki masa Pekan Suci, sebagai tanda awal bahwa Yesus mengalami kebangkitan itu diawali dengan sengsara, diawali dengan penderitaan. Ada salib yang tidak bisa kita hindari, bahwa memang itu menjadi jalan pintu menuju keselamatan, menuju kebangkitan, melalui salib, melalui kematian. Sehingga merayakan Minggu Palma itu 2 hal yang ditekankan. Yang pertama tentang bagaimana Yesus itu diterima, diakui, diimani sebagai raja. Sebagai raja karena dia masuk ke kota Yerusalem itu benar-benar disambut dan dianggap sebagai raja. Hosana Putra Daud, menyebutkan nama Daud itu berarti selalu dalam kaitan dengan kerajaan. Karena Daud raja yang punya rekam jejak untuk membangun Israel sebagai sebuah kerajaan yang terkenal pada masanya itu. Sehingga dengan menyebutkan Yesus Hosana Putra Daud itu sebagai gambaran bahwa mereka juga menganggap, menerima, meyakini bahwa Yesus itu sebagai raja. Tapi kemudian Yesus mengubah pandangan umat waktu itu dengan yang seperti mana kita ketahui dalam Injil, dalam iman kita bahwa Yesus itu raja bukan dalam kaitan dengan duniawi, tapi raja surgawi yang membawa keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, merayakan Minggu Palma sebagaimana tadi sudah disampaikan sebagai awal kita mulai memasuki Pekan Suci. Untuk kita bisa merenungkan bahwa sekalipun dia diterima sebagai raja, bukan saja raja duniawi, raja surgawi, raja alam semesta, tetapi tidak terlepas bahwa dia akan mengalami sengsara. Dia akan mengalami bagaimana penderitaan, bahkan disalibkan dan kematian, untuk kemudian membuka jalan menuju keselamatan melalui kebangkitan Paskah. Itu apa yang bisa kita renungkan, apa yang bisa kita maknai dalam Minggu Palma yang kita rayakan hari ini. Cukup berbangga sekali ya kita sebagai umat Katolik bisa mengimani Kristus, Sang Penyelamat dunia, menebus kita, menebus dosa kita sebagai umat manusia ya Romo ya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman yang sangat luar biasa, menambah pengetahuan kita tentang khususnya hari raya Minggu Palma yang kita peringati hari ini ya Romo. Nah, sebelum kita akhiri acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini, saya mohon untuk memimpin doa penutup Romo. Oke, siap. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kehadiran Putramu Yesus Kristus, Sang Raja alam semesta. Raja yang dulu memasuki kota Yerusalem, diterima, disambut, dan disorak-sorai oleh masyarakat Yahudi waktu itu sebagai raja. Dan kemudian menyatakan dirinya sendiri sebagai Raja Surgawi yang membawa jalan keselamatan, kebangkitan melalui kesengsaraan yang dialaminya. Kami merenungkan hari Minggu Palma hari ini
sebagai kenangan akan iman kami untuk mengakui Yesus sebagai Sang Raja, sekaligus iman kami untuk menerima bahwa Ia akan mengalami kesengsaraan dan kematian di kayu salib untuk membuka jalan menuju kebangkitan yang menjadi sumber keselamatan bagi kami. Tuhan, semoga peristiwa iman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk senantiasa mengimani di Kau, meluhurkan, memuji, dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Kristus bagi kami. Doa dan permohonan ya Tuhan kami haturkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah Romo, kita bersama mengucapkan kepada pemirsa pecinta Oke hari ini, Orang Kudus hari ini, karena hari ini adalah hari Minggu Palma ya Romo ya. Baik pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan hari Minggu Palma dan selamat memasuki Pekan Suci 2023. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Hari